kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Selanjutnya, di sini perkenankan kakak memberikan sedikit ilmu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Adik-adik tahu pastinya bahwa banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran. Pastinya adik-adik juga tahu kan apa itu Al-Quran? Tahu nggak? Tahu. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang berisikan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dari perantara malaikat Jibril. Yang membacanya itu dinilai ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka diberikan satu kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dapat dibayangkan teman-teman bahwa jika kita membaca Al-Quran sehari saja maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Apalagi kita membaca Al-Quran setiap hari, maka kita akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua yaitu Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk. Jadi Al-Quran itu berisikan petunjuk dan pedoman yang dapat digunakan oleh manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kata Allah di dalam Al-Quran, setiap masalah yang kita hadapi, setiap masalah yang ada, itu di dalam surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu semua masalah hidup kita, solusinya ada di situ. Nah, persoalan pekerjaan, kehidupan sosial, maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita berbicara, bagaimana cara kita mendengar, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ada salah satu contoh di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk pada zaman Nabi Nuh. Jadi pada zaman Nabi Nuh itu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika persoalan kaumnya yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam dan mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi pada saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah melihat apa yang dilakukan hambamu kepadaku. Jika ada padamu kebutuhan bagi mereka, maka berikanlah mereka petunjuk. Dan jika tidak ada, maka berilah aku kesabaran, serta sampai Engkau memberikan mereka hukuman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk membuat kapal besar yang bisa memuat manusia dan hewan. Juga memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan kaum-kaumnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun kaum-kaumnya itu tidak memperdulikan peringatan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian banjir tersebut akhirnya datang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surah Al-A'raf ayat 59 sampai 64. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun kapal, menyelamatkan dirinya dan kaumnya dari banjir besar. Jadi adik-adik sekalian, apapun masalah dalam hidup kita, jawabannya itu pasti ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan pedoman hidup untuk menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik. Selanjutnya
selanjutnya yaitu Al-Quran menjadi obat atau penyembuh. Al-Quran itu menjadi obat atau penyembuh dari sakit hati atau jiwa yang sakit. Nabi Muhammad SAW ketika ada masalah, maka obatnya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu obat dari jiwa, obat mental, obat hati. Bahkan para ulama juga menyebutkan bahwa Al-Quran bisa menjadi obat fisik. Nah, jadi ketika kita sedang galau, sakit hati, maka kita kembali kepada Al-Quran agar sakit hati kita reda, kemudian hati kita menjadi tentram. Selanjutnya itu keutamaan selanjutnya adalah Al-Quran adalah pedoman mencapai kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Al-Quran juga menjadi syafaat bagi kita kelak, bagi yang membacanya. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini lantaran kita membacanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada beberapa keutamaan-keutamaan dari kita membaca Al-Quran. Namun mungkin hanya ini yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.